Oke, halo teman-teman. Eh, Perkenalkan nama saya Maria Irnawati Marcindi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membuat tutorial mempraktekkan bagaimana cara mengatur slide, transisi, animasi objek dan slide sound. Jadi di sini saya sudah menyediakan PPT, di mana PPT ini uh, materinya kami ambil dari kami punya materi metode penelitian mengenai metode penelitian eksperimental. Jadi yang pertama kita lihat adalah bagaimana cara mengatur slide. Oke, baik. Dalam membuat slide, yang pertama yang saya lakukan di sini adalah saya mencari template di Google. Jadi saya menggunakan template di Google, tapi tidak seluruh yang di Google. Setelah saya download template-nya, selanjutnya saya mengedit. Jadi di sini yang pertama welcome. Oke. Di sini welcome ini memang dari template ya. Kita lihat editan yang benar dari ini. Oke, baik. Dari sini, di sini dalam pengeditan mengatur slide, yang saya gunakan adalah layout. Layout, ini dia feature layout pada ribbon home, dan juga yang saya gunakan berikutnya adalah saya gunakan feature smart art pada ribbon insert. Jadi di feature layout itu ada begitu banyak feature. Jadi teman-teman tinggal memilih mana yang ingin teman-teman gunakan. Nah, pada slide 3 ini feature yang saya gunakan adalah feature for thumb slide layout. Jadi di sini baik untuk sebagai contohnya, di sini kita buat slide baru ya. Oh sorry, sebagai contohnya kita buat slide baru untuk jadikan contoh. Ini layout. Jadi kita tinggal pilih feature yang mana. Nah, di sini pilih feature-nya. Sorry. Kita new slide. Buat slide baru. Oke. Jadi di sini karena tadi di atasnya itu sudah ada feature-nya. Jadi caranya itu yang pertama kita ke layout. Oke, kita ke feature mana yang ingin kita pilih. Nah, di sini ada feature-nya ya. Kita gunakan. Di sini, nah ini untuk memasukkan foto, kita tinggal klik. Kita klik di sini. Setelah itu kita cari foto yang ingin kita gunakan. Contohnya ini ya, ini tadi ya yang telah saya gunakan. Oke, kita klik. Setelah itu kita klik insert. Nah, maka fotonya otomatis akan muncul. Jadi ini sebagai contoh, jadi kita cut lagi. Setelah itu, setelah diedit jadinya seperti ini. Kalau ini dari yang berikut ini dari template ya. Oke. Yang ini dari yang saya gunakan di sini adalah layout dengan feature yang saya gunakan itu indah. Ini dia feature yang saya gunakan, content with caption. Nah, jadi dari slide yang telah saya sajikan ini, saya lebih dominan menggunakan layout dengan layout pada ribbon home dan juga feature smart art pada desain. Jadi kunci dari kita membuat slide menggunakan layout dan juga smart art itu yang pertama kita sudah ini meringkas apa saja yang ingin
tampilkan di slide. Sehingga ini mempermudah kita untuk memilih model mana yang ingin kita tampilkan atau kita gunakan pada slide tersebut. Oke, selanjutnya yang berikut itu cara mengatur slide ya. Tergantung dari kreatif teman-teman masing-masing. Nah, berikut itu transisi. Nah, di sini fitur transisi ini itu kita gunakan untuk ini lebih kepada nanti sebentar tampilan pada slideshow ya. Jadi transisi caranya itu yang pertama kita klik, setelah itu kita klik menu transisi pada bagian atas layar. Oke, kita klik menu transisi. Nah, di sini akan muncul begitu banyak transisi. Ya, oke. Jadi di sini seperti yang kita lihat saya sudah menggunakan transisi split. Nah, jadi itu. Nah, ini untuk transisi ya. Jadi begitu juga yang berikutnya, ini kita buat transisinya sama ya. Supaya teman-teman bebas dari teman-teman bebas ya. Teman-teman bebas memilih transisi mana yang ingin teman-teman gunakan. Nah, untuk yang ini sudah menggunakan oke. Ini transisinya ya. Jadi ini untuk transisi, teman-teman tinggal di sini terus teman-teman pilih transisi mana yang ingin fitur mana yang ingin teman-teman gunakan. Nah, berikut mengenai animasi ya. Jadi di sini untuk dalam pengeditan PowerPoint saya, tidak seluruhnya saya gunakan ini transisi dan tidak seluruhnya saya gunakan animasi. Karena bagaimana cara kita untuk mengkolaborasi supaya kelihatannya bagus ya, menarik. Jadi ada beberapa site yang saya gunakan transisi dan ada juga beberapa site yang saya tidak saya terapkan transisi di situ, tapi saya tetap menerapkan animasi. Oke. Jadi kita lihat yang pertama, di sini untuk animasi, teman-teman tinggal klik. Untuk animasi itu lebih ke tulisan ataupun poin-poin yang diterapkan dalam sebuah slide, sebuah layar slide. Oke. Jadi caranya itu yang pertama kita klik animasi. Nah, untuk welcome ini saya menggunakan animasi bonus ya. Nah, selanjutnya di sini lebih dominannya saya gunakan animasi bonus. Kita lihat slide yang kedua sama bonus. Saya gunakan bonus, kita klik. Oke. Yang ketiga ini juga animasi bonus. Oh, ini non. Ini kita buat animasi ya. Yang tidak ada, jadi kita buat animasinya jangan sampai kelihatannya garing. Oke. Ini kita kasih terserah teman-teman mau pilih yang mana, di bawah bahasan kita kasih zoom saja supaya agak beda. Jadi ini untuk zoomnya. Oke. Jadi ini untuk bonus. Ini juga bonus ya, supaya teman-teman tinggal mengklik pada tulisan mana, poin-poin mana yang ingin teman-teman terapkan ini efek animasinya. Ini dia. Bonus. Selanjutnya yang ketiga, ini yang saya gunakan juga bonus. Teman-teman lihat di atas, ketika kita klik langsung muncul. Ini juga bonus. Pokoknya pada umumnya saya gunakan di sini adalah bonus. Tapi ini beda. Ini fly in. Ini kalau kita klik ya, dia naik. Oke. Yang ini saya gunakan shape. Dan ini ke bonus. Jadi ini sama seperti yang tadi, bonus. Yang ini juga saya gunakan bonus. Pada slide ke-7 itu saya gunakan bonus. Dan untuk bentuk
tulisan bagan itu saya gunakan split ya. Selanjutnya untuk desain sama bones, ini juga bones, kita klik. Ini juga bones. Jadi ini teman-teman setelah klik, teman-teman tinggal memilih fitur mana yang ingin teman-teman gunakan. Nah, ini sama. Terakhir untuk sekian dan terima kasih ini agak berbeda. Ini kita tambahkan transmisi ya. Misalnya covernya tidak ada, jadi biar kita tidak usah tambahkan transmisi. Yang kita terapkan di sini, yang saya mau terapkan di sini adalah animasi. Tergantung teman-teman apa yang teman-teman inginkan, teman-teman ingin tampilkan, teman-teman punya kreativitas bagaimana. Oke. Jadi pada gambar untuk sekian dan terima kasih, pictures yang saya gunakan itu saya buat dengan efek transmisi ya. Jadi ini, oke, kita buat efeknya. Oke, sorry. Kita ke animasi. Oke. Untuk ininya, saya tetap gunakan bounce. Dan juga sekian dan terima kasihnya juga tetap bounce, tapi kayaknya kita rubah. Jika teman-teman ingin rubah, nah ini kita rubah ke split. Oke. Jadi beginilah caranya. Yang berikutnya kita lihat tentang slideshow. Jadi slideshow ini bagaimana caranya mengenai cara kita menerapkan musik dalam suatu slide ya, suatu presentasi. Nah, supaya lebih menarik. Oke, jadi di sini caranya itu yang pertama kita ke insert. Oke. Jadi di sini untuk teman-teman perhatikan musiknya, itu hanya sebagai contoh. Kita ambil audio dari PC. Oke, ini kita klik. Setelah itu kita cari musik. Nah, di sini menggunakan salah satu musik ya. Coba. Setelah itu kita klik insert. Nah, oke, ini muncul. Nah, setelah itu supaya untuk mendengarkan lagunya pada saat itu, teman-teman tinggal klik play pada layar. Oke. Teman-teman juga bisa memindahkan sound-nya ya, taruh di tempat yang mana yang aman, jangan sampai mengganggu pandangan para audiens, untuk apalagi mengganggu atau sampai mengganggu sesuatu yang menarik dari slide. Dia menutupi sesuatu yang menarik, nanti akan membuat audiens jenuh. Jadi kita tinggal buka. Oke. Nah, musiknya sudah kedengaran toh? Atau belum? Baik. Nah, jadi teman-teman tinggal buka saja. Oke. Ini untuk sound-nya. Jadi, selanjutnya teman-teman, ini untuk sound-nya ya. Selanjutnya, kita lihat bagaimana hasil editan kita tadi, hasil editan saya tadi. Secara menyeluruh, caranya adalah kita ke reading view untuk lihat secara menyeluruh ya. Oke, ini yang pertama. Kita bisa buka musik. Ya. Selanjutnya, untuk memperlancar, ini kita bisa menggunakan anak panah pada keyboard untuk menekan. Nah, maka di sini akan kelihatan. Oke, selanjutnya sorry teman-teman, untuk sound-nya tadi lupa. Jadi sound-nya itu kita harus terapkan setiap slide supaya bisa kedengaran. Nah, ini teman-teman perhatikan pada slide 1. Sorry.
Pada slide 1 kan ada sound. Nah, kita buka kedengaran kan? Tapi setelah kita lanjut pada slide 2, itu sound-nya sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa sound itu tetap disertakan dalam setiap slide supaya bisa kedengaran. Oke. Selanjutnya ini slide kedua ya, kita lihat. Nah, hasilnya kita klik. Oke. Ini pematerinya. Oke. Selanjutnya slide berikutnya ini mengenai pokok bahasan. Nah, eksperimen ini pengertian metode eksperimen dan bentuk desain eksperimen. Selanjutnya kita lihat, oke. Ini mengenai pengertian metode eksperimen ya. Oke. Ya, selanjutnya. Ini pokok bahasan yang kedua. Bentuk desain eksperimen. Nah, berikutnya bagan. Oke. Selanjutnya, oke, ini pokok bahasan kedua, poin-poin pentingnya. Selanjutnya kita lihat yang berikut adalah true experimental design. Oke, penjelasannya, selanjutnya rumusnya atau jenis-jenisnya. Ini adalah yang berikut adalah factorial design. Oke, ini dia rumusnya. Selanjutnya kita klik lagi quasi experimental design, penjelasannya. Oke, ini jenisnya. Selanjutnya terakhir sekian dan terima kasih. Oke, jadi baik teman-teman, sekian pemaparan praktek serta pembagian pengetahuan dari saya. Selanjutnya saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian.